belajar. Bedanya begini Pak, kalau petani itu kadang tidak tahu teorinya, tapi praktek langsung bisa. Misalnya, jangan-jangan di kampung sini ada nih yang sudah bisa membuat pupuk, ada nggak? Nah, yang membedakan bumi dengan planet yang lain adalah air. Manusia pun kekurangan air sedikit langsung KO. Tanaman juga sama. Dan kayaknya hampir sama teorinya. Tanaman, hewan, manusia 70% penyusun tubuhnya adalah air. Makanya kita puasa begini itu kenapa kok saya tidak segarang biasanya ya, karena menahan. Menahan karena stok air penguapannya kan berjalan terus ini Pak. Nah, baru nanti kalau ngobrolnya setelah jam 6 mungkin teriaknya lebih kencang lagi ya. Ini sambil nahan ini Pak ya. Nah, itu yang biru-biru itu adalah basah. Jadi, ini Sumatera Pak. Dari Aceh sampai Lampung basah. Jawa dari Banten, DKI, Jawa Barat sampai Jawa Tengah basah. Tapi mulai Jawa Timur agak kering, berkurang curah hujan. Ke timur lagi kering. Pak Sekdes mungkin pernah mimpi ke Bali misalnya. Nah, kalau sumuk ya Pak, di sana tuh sumuk. Belum. Jadi kalau kita jalan-jalan ke arah timur tuh makin panas, makin sumuk, makin kering. Tapi ke arah barat makin basah. Tapi Mas Owi bilang kemarin Kalimantan ya. Mampir. Sari itu kan artinya makmur, betul ya? Enak sari merasa. Nah, iya, semua rumah makan yang enak-enak ada sarinya Pak. Karena bahasa Jawa dan Sunda itu sebenarnya satu rumpun Pak. Jadi artinya sebenarnya sama. Ini namanya teori perjalanan air Pak. Air itu setelah jadi hujan di puncak-puncak gunung. Ini bukit apa gunung kan bukit kan? Ada namanya nggak bukitnya? Bukit Mongol ada. Mongol. Nah, bukit Mongol, saya bukit air masuk ngalir. Jadi anak-anak sungai kecil-kecil. Nanti anak sungai itu bergabung dengan teman-temannya sama anak sungai menjadi yang lebih besar. Jadi sungai kembali lagi ke laut. Nah kalau bapak-bapak tidak bisa menyimpan air di sini, ya airnya cuma lewat. Ibaratnya apa itu dalam agama Pak? Pak mubazir ya? Atau gimana tuh? Ibaratnya bapak-bapak lihat orang panen beras, cuma lewat doang di depan rumah bapak, tapi nggak dapat bagian itu loh. Itu kayak gitu. Mau nggak kamu? Nah, ini air melimpah nih, airnya dari ibu-ibu bisa di sini loh Bu. Mengenai apa? Banjir, nggak pernah banjir. Sini yang ada adalah apa nih? Longsor dan kekeringan. Paketnya itu longsor dengan kekeringan temannya Pak. Ini kalau nanti bapak-bapak tidak bisa menjaga lahan, ibu-ibu juga ikut ya. Silakan Bu, masuk Bu. Jadi ini juga memang biayanya beli tabelnya itu yang mahal duluan Pak ya. Mungkin 10 juta atau 5 juta, 10 juta di awal, tapi kan itu bisa dipakai bertahun-tahun. Ditampung Pak, saya sarankan kalau Bapak nanti misalnya pihak desa kan sekarang dana desa luar biasa. Malah kadang-kadang desa itu biasanya kemarin kan 5 tahun itu semenisasi Pak ya. Setelah semenisasi sekarang bingung yang bukan semen apa. Coba program pemanenan air hujan misalnya. Itu kalau sudah dipanen Pak, kamar mandi hari habis, tinggal nanti pakai teori penyaringan itu Pak, penyaringan sederhana saja, pakai ijuk, pakai remukan batu bata misalnya, pasir, lewat kadar jernih, itu sudah air minum, maksudnya siap dimasak. Asing ya Bang, Kalau bisa. Iya sengon. Nah, konsep begini ini yang paling cocok desa ini Pak. Bu, ya. Kalau punya kebun, tanami tanaman tahunan, bawahnya kasih tanaman semusim, tanaman pokok atas dan tanaman di bawah tegakan. Kalau orang kehutanan nyebutnya tanaman di bawah tegakan. Inilah yang disebut sebagai wanatani. Harus agroforestry. Harusnya kebun-kebun Bapak Ibu mau pekarangan, mau di ladang, mau di apa, konsepnya harus seperti ini. Kenapa? Karena ini anti longsor. Ya,
hujan jatuh di atas sudah ada yang naungin, jatuh ke bawah masih kena ini, gitu Pak. Tapi kalau daerah lereng-lereng Bapak Ibu, ya hati-hati nih ya, daerah lereng-lereng kok banyak digunakan untuk tanaman semusim, misalnya jagung dan kawan-kawan itu, dicangkul-cangkul, kena air hujan, kira-kira tanahnya ikut ke bawah nggak? Longsor, erosi, itu yang membuat tadi, walaupun pelan-pelan itu terjadi seperti itu. Lanjut. Nah, ada juga yang begini Pak, hutan, jati, sama padi, tapi padinya biasanya padi gogo. Jadi kalau lahan kering di sini kok pengen nanam padi karena ketahanan pangan di desa ini, boleh pakai tanaman padi gogo. Padi gogo itu tanaman padi yang tidak digenangi, Pak. Ya. Pak main Pak, sebut nah. Bukan darat, bukan rumah ini. Gimana Pak? Kalau bahasa Sunda saya agak komeng. Padi rumah. Balik kering. Padi ladang. Padi ladang, iya, padi gogo, ya padi ladang, padi gogo. Oke, lanjut Pak. Sebuah proses yang harus dipertahankan dengan mempertahankan faktor lainnya. Kita lihat gambar ini. Misalnya, ini kira-kira hutan, oke? Terus bawahnya ini jagung, gitu ya, tanaman semusim, tanaman hutan. Kan pulang nanti ada bawah bonggol jagung yang kering, bawah pohon jagung yang kering, bisa kayu bakar, bisa buat pakan ternak. Pakan ternak mengeluarkan kotoran, telepong. Di sini namanya apa? Kotoran sapi namanya apa? Tai Sapi. Kalau tai biasanya manusia Pak, tapi kalau sapi, kambing itu telepong gitu ya, telepong. Kalau dia itu sama tai banget. Cuma tai ya Pak. Tai kuda, tai sapi. Kalau ini Bahasa Lampung telepong. telepong, karena Lampung kan Jawa semua. Kemudian menjadi satu manajemen. Caranya bagaimana Pak? Ya caranya misalnya, Bapak punya ternak. Ya ternak itu kan pakannya dari mana? Dari kebun, dari hutan, gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang digambar ini Pak, ini yang digambar ini mirip saya nggak Pak? Waduh. Dulu ceritanya kartunnya, jadi Pak kartunisnya itu ketika membuat gambar itu habis ketemu saya Pak, jadi kayaknya terus wajah saya jadi maskot itu, jadi seperti itu. Jadi di sini Pak, kalau Bapak ingin mengelola lahan pertanian seperti apa, itu kira-kira seperti ini. Pertanyaannya, pupuk organik ada di mana? Ada di dalamnya Pak. Nanti akan sampai ke sana. Matahari itu makin nembusnya makin kuat, sehingga bumi makin panas. Kalau bumi makin panas, maka menyebabkan suhunya naik, gitu ya. Lanjut Pak. Tapi kok langsung ketawa bayangin. Terus ibu saya saya pasung, ya kan pasung, nggak boleh pergi kemana-mana, pipisnya pun pakai spot. Gimana Bu? Bisa nggak? Itu lingkungan. Ini cobain dipasung teh ya, belum mah. Dia kamu mana di sini dia Atau nih Pak, saya kamarnya mana nih? Ini apa nih Pak? Ini, putranya berapa Pak? Putranya 2. Kalau masih kecil-kecil, masihlah terjadi kerukunan suami istri, anak 2 udah satu kamar. Jadi sedikit SD, SMP, SMA mau berempat satu kamar, nggak nyaman lagi. Itu namanya lingkungan. Nah, jadi setiap orang, setiap makhluk hidup itu butuh ruang. Butuh ruang. Kamar itu minimal ukuran yang manusiawi itu 3 x 3 meter, betul ya? Coba kamarnya, coba tanya tadi Mas Owi yang pernah hidup di Kalimantan. Kalimantan tuh bawah tanah gambut itu Pak, airnya melimpah Pak. Genangan air banyak sekali, tapi sangat asam Pak. Kandang ternak yang sempit, ternaknya susah gerak, bisa gemuk nggak?
Kalau kambing Bapak disempitin itu satu-satu kadang-kadang Mas. Ya satu-satu, tapi kan kebutuhan lain ruangnya kan gede Pak. Iya. Mungkin memang di coupling biar dia nggak gerak-gerak, tapi kan udaranya kan gede. Ya, ya. Itu hanya karena membatasi geraknya saja Pak. Itu karena hewan Pak. Dia nggak bisa menjerit dalam hati. Kalau manusia itu udah Kita mengadu baik. iya, manusia di penjara aja udah merasa tersiksa sekali. Itu kan di penjara juga. Kambing, sapi, apalagi sapi itu, kepalanya udah dipatok, pokoknya urusan naik sama makan itu kan. Ini antar pantatnya aja senggol gini-gini doang Pak. Kalau boleh menjerit, dia pengen lari-lari Pak, jalan kemana-mana. Misalnya pengen olahraga. Makanya ikan, ternak yang dagingnya enak itu kalau yang mereka olahraga Pak. Iya. Ikan laut Pantura dengan laut selatan, filosofi dasarnya. Ini namanya, ilmu ini saya beri sebut ilmu hakikat. Hakikat kehidupan tanaman, hakikat pertanian. Boleh didebat kalau Bapak Ibu nggak setuju. Namanya juga ini teori ya Pak ya. Lanjut. Nah, memang ini di kampung mungkin jarang, tapi siapa tahu. Pak, bagaimana kalau nanamnya di dalam pot? Ya kan, ada nggak yang punya pot? Ada kan? Kalau punya pot sama prinsipnya dengan barusan tadi gambar tadi. Ada yang untuk makan, ada yang untuk bernafas, ada yang untuk minum. Kalau minum yang disiram. Mana yang digunakan untuk makan? Untuk minum, untuk bernafas, coba. Mana? Sekam. Betul Pak, saya betul. Sekam itu kan berongga-rongga, otomatis kan udara masuk, bernafas. Pernah nggak Bapak Ibu nanya, tanaman ini waktu saya beli di tukang taman sama tukang bibit subur-subur, padahal dia hanya di polybag pot plastik tuh Pak. Ya. Lalu saya bawa pulang, saya tanam, Mati dipindah. kok malah mati atau tumbuhnya kok nggak kayak di sana? Ya karena rahasianya ini Pak. Jadi Bapak walaupun nanam di halaman masing-masing buat kotak 1 meter, sekamnya banyak. Kalau ini tanah lempung tambahin pasir. Kalau tanah pasir tambahin lempung. Rumusnya begitu. Tinggal air. Air itu tanaman minta air sama kayak anak-anak Bu. Anak-anak kan minta disusui, disuapin, itu kan balita. Tapi kalau sudah kuliah kerja kan sudah malah kadang-kadang lupa sama orang tuanya, disuruh lebaran pulang nggak pulang-pulang. Tanaman juga sama Bu. Bapak Ibu kalau nanam tanaman hutan itu kan harus dalam persusuan, itu dalam pemantauan disiram itu 3 tahun. KCL itu K, TSP itu P. Kasih sama jarang. Ya, TSP TSP paling ya. Berarti NP. Oke, catat ya. NP berarti ada 2. Kebutuhan pupuk atau unsur hara di tanah itu ada 16. Nah Bapak pupuknya hanya 2. Terus kira-kira kurang berapa? 14 kan? Nah 14 itu kurang dilakukan selama Bapak dari mulai kecil. Betul ya? Mulai dulu ada pupuk urea kan Bapak mungkin baru usia masih 5 tahun, 10 tahun urea gitu kan. Pupuk organik kan dulu ditinggalkan. Sekarang bayangkan tanaman itu membutuhkan untuk hidup secara layak. Itu butuh unsur hara sebanyak 16. Bapak hanya ngasih 2 tiap tahun. Semusim misalnya 3 kali hanya 2. Berarti kurang 14 kali 20, 30 tahun. Apa yang terjadi? Dalam bahasanya Mbak Dinda, defisiensi. Kekurangan unsur hara. Makanya bapak-bapak ketika nanam sekarang, Bapak sering berbicara dalam hati. Kenapa ya tanaman sekarang kalau nggak dipupuknya overdosis kok nggak tumbuh-tumbuh? Dulu zaman kakek saya tancepin tinggal pergi, tahu-tahu udah berbuah. Betul ya? Karena dulu pupuknya masih lengkap. Tapi itu kan lama Pak. Iya. Dulu Mas, setahun sekali katanya orang tua. Iya, dulu memang lama, tapi kan tercukupi Pak. Nah, sekarang itu karena orang pengen, kalau ini kan nggak mengalir. Maksud saya, tidak mengalir untuk padi tidak apa-apa.
Tapi lebih bagus yang mengalir. Yang mengalir itu akan lebih, karena tadi Pak, air yang mengalir itu nutrisinya juga tambah Pak. Tapi kalau air tidak mengalir, itu kan perakaran tanaman itu kan juga mengeluarkan bahasa apa sama juga eksudat yang kotoran juga Pak. Iya, jamur. Nanti bisa dilihat kan tanaman yang air yang tergenang itu nanti lama-lama kan airnya jadi keruh, lengket, terus mungkin malah nanti bau. Kalau sudah timbul bau itu artinya sudah muncul gas metan, CH4. Itu sudah beracun. Jadi nggak subur lagi. Dua kali nyawa lah. Kita pakai tadi urea ataupun bukit. Nah ketika ganti sama pupuk organik, apakah tetap bisa 2 kali per tahun apa gimana? 2 kali apa ya? Panennya? Panen sama, cuma jumlah produksinya mungkin turun. Dulu yang kami. Makanya tadi Pak, perubahan organik itu mungkin butuh 5 tahun. Tapi biar produksinya itu tidak turun drastis, perubahan itu harus bertahap Pak. Misalnya urea itu kan dosisnya adalah 200 kg per hektar. Karena pindah organik, urea tetap Pak, tapi jadi 100. Yang 100 itu digantikan dengan 10 ton organik. Karena dosis pupuk organik biasanya 10 ton per hektar Pak. 10 ton itu kalau dibuat truk berapa tuh? Paling 2. Jadi saya tidur bareng dengan para kapten-kapten di atas yang AC. Tapi mahasiswa dengan para taruna diajak yang non AC. Tinggal di metro. Di metro. Ya. Bersama para taruna. Mana? Abi mana Abi? Ini kalau gini. Tidak curang banget. Amal ibadah kita, puasa kita diterima Allah. Khususan jadi ahli kubur minal muslimin wal muslimat minal masjid wal ahli kulum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Umat Sayyidina Muhammad Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad Allahumma amfi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lisuhibil hadata'an wa yu'minanil halali wa jami'u anil haram wa timya fatal wa taqabbal ya fatah wa qilana wa lahum ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wa afiyatan fi jasadi wa qiyadatan fi dini wa barakan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma taqabbal minna wudu'ana salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahmidana wa tahlilana wa tahmid taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma